Sejarah cinta segitiga Indonesia, Cina, dan Amerika. Sejak merdeka pada tahun 1945, Indonesia sebenarnya sudah memiliki satu prinsip penting dalam politik luar negeri, yaitu tidak ingin berada di bawah kendali negara besar manapun. Pengalaman panjang dijajah Belanda membuat para pendiri bangsa sangat sensitif terhadap segala bentuk dominasi asing. Karena itulah lahir konsep politik luar negeri bebas aktif. Prinsip ini berarti Indonesia bebas menentukan sikapnya sendiri dan tidak otomatis mengikuti blok tertentu, tetapi tetap aktif terlibat dalam urusan internasional. Sejak awal, Indonesia memang tidak ingin menjadi negara yang hanya mengikuti kehendak kekuatan besar dunia. Namun dunia saat itu sedang memasuki era Perang Dingin. Amerika Serikat memimpin blok barat kapitalis, sementara Uni Soviet dan kemudian Cina berada di kubu komunis. Dalam situasi global seperti itu, negara yang mencoba netral justru sering dicurigai. Amerika melihat netralitas sebagai sesuatu yang tidak aman, sedangkan negara-negara komunis juga berharap negara berkembang mau mendukung mereka. Di tengah tekanan tersebut, Indonesia mencoba berjalan di jalurnya sendiri. Pada masa awal kemerdekaan, hubungan Indonesia dengan Amerika sebenarnya cukup baik. Amerika ikut memberi tekanan internasional kepada Belanda agar mengakui kemerdekaan Indonesia. Washington melihat Indonesia sebagai negara yang sangat penting karena wilayahnya luas, penduduknya besar, dan letaknya strategis di Asia Tenggara. Bagi Amerika, Indonesia berpotensi menjadi mitra penting di kawasan. Namun hubungan mulai berubah ketika Presiden Soekarno semakin keras menyuarakan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme Barat. Soekarno khawatir negara-negara Barat termasuk Amerika hanya ingin menggantikan bentuk penjajahan lama dengan pengaruh ekonomi dan politik baru. Ia menolak gagasan bahwa Indonesia harus memilih antara Barat atau Timur. Di sisi lain, Amerika mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan kelompok kiri dan terlalu sering mengkritik Barat. Dalam logika Perang Dingin, Amerika ingin negara-negara Asia memilih secara jelas berada di pihak Barat atau melawan Barat. Sikap independen Indonesia dianggap mencurigakan. Pada tahun 1950-an, hubungan Indonesia dengan Cina mulai berkembang semakin dekat. Cina yang baru menjadi negara komunis di bawah Mao Zedong sedang berusaha membangun pengaruh di Asia dan Afrika. Soekarno melihat Cina bukan hanya sebagai negara komunis, tetapi sebagai sesama bangsa Asia yang pernah mengalami penghinaan kolonialisme Barat. Kedekatan itu semakin terlihat dalam Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Indonesia menjadi pusat pertemuan negara-negara baru merdeka yang ingin menunjukkan bahwa dunia tidak hanya milik Barat dan Soviet. Dalam konferensi tersebut, hubungan Indonesia dan Cina terlihat semakin akrab karena sama-sama membawa semangat anti-imperialisme dan solidaritas negara berkembang. Pada saat yang sama, Partai Komunis Indonesia berkembang sangat pesat. PKI menjadi salah satu partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Cina. Soekarno mencoba menjaga keseimbangan antara militer, kelompok nasionalis, dan komunis melalui konsep NASACOM. Namun bagi Amerika, perkembangan ini sangat mengkhawatirkan. Washington takut Indonesia perlahan akan jatuh ke pengaruh Beijing. Ketegangan semakin membesar ketika muncul pemberontakan PRRI atau Permesta pada akhir tahun 1950-an. Belakangan diketahui bahwa CIA ikut membantu gerakan tersebut sebagai upaya melemahkan pemerintahan Soekarno. Bagi Amerika, Soekarno dianggap terlalu dekat dengan komunisme dan berbahaya bagi kepentingan Barat di Asia Tenggara. Namun bagi Soekarno, keterlibatan CIA justru memperkuat keyakinannya bahwa Amerika ingin mengendalikan Indonesia. Sejak saat itu, hubungan Indonesia dan Amerika memburuk drastis. Soekarno semakin sering menyerang Barat melalui pidato-pidatonya dan semakin mendekat ke Cina serta negara-negara sosialis lainnya. Memasuki awal 1960-an, Indonesia praktis lebih dekat ke Beijing dibanding Washington. Soekarno bahkan mulai berbicara tentang perjuangan kekuatan baru melawan kekuatan lama, yaitu negara-negara Barat yang dianggap masih mempertahankan dominasi global mereka. Semua berubah secara dramatis setelah peristiwa gerakan 30 September tahun 1965.
Setelah terbunuhnya sejumlah jenderal, militer di bawah Soeharto mengambil alih situasi politik dan melancarkan operasi besar-besaran terhadap PKI. Dalam suasana penuh ketakutan terhadap komunisme, Cina dianggap terkait dengan PKI sehingga hubungan Indonesia-Cina runtuh total. Sentimen anti-China menyebar luas di Indonesia. Hubungan diplomatik dengan Beijing diputus pada tahun 1967. Pada saat yang sama, Amerika melihat Soeharto sebagai sosok yang sangat cocok untuk kepentingan Barat, anti-komunis, pro-stabilitas, dan bersedia membuka ekonomi Indonesia kepada investasi asing. Peristiwa tahun 1965 menjadi titik balik terbesar dalam sejarah hubungan Indonesia dengan dua kekuatan dunia tersebut. Jika pada era Soekarno, Indonesia cenderung dekat dengan Cina, maka setelah Soeharto berkuasa, arah Indonesia berubah tajam ke Barat dan Amerika. Selama lebih dari 3 dekade pemerintahan Orde Baru, Indonesia memiliki hubungan yang jauh lebih erat dengan Amerika dan negara-negara Barat lainnya. Pemerintah Soeharto membuka pintu besar-besaran bagi investasi asing, bekerja sama dengan IMF dan Bank Dunia, serta memperkuat hubungan ekonomi dengan Jepang dan Amerika. Amerika melihat Indonesia sebagai benteng penting melawan komunisme di Asia Tenggara. Kerjasama militer berkembang kuat dan Indonesia menjadi bagian penting dari stabilitas kawasan versi Barat. Pada masa ini, hubungan dengan Cina hampir tidak memiliki pengaruh besar karena trauma politik pasca tahun 1965 masih sangat kuat. Walaupun demikian, Soeharto tetap menjaga citra Indonesia sebagai negara bebas aktif. Indonesia memang dekat dengan Barat, tetapi tidak secara resmi menjadi sekutu militer Amerika seperti beberapa negara lain. Setelah reformasi tahun 1998, situasi dunia berubah. Perang dingin sudah berakhir dan Cina tumbuh menjadi kekuatan ekonomi global yang sangat besar. Beijing mulai mencari sumber daya alam dan pasar baru untuk mendukung industrinya. Indonesia menjadi target penting karena memiliki cadangan nikel, batu bara, dan berbagai sumber daya strategis lainnya. Hubungan Indonesia-Cina yang dulu pernah putus berubah menjadi sangat erat secara ekonomi. Investasi Cina masuk ke banyak proyek besar seperti smelter nikel, pembangkit listrik, pelabuhan, hingga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dalam waktu singkat, Cina menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia. Kedekatan ekonomi ini membuat banyak orang melihat Indonesia semakin bergantung pada Cina. Namun di saat yang sama, Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan Amerika. Walaupun Cina menjadi kekuatan ekonomi yang sangat dominan, Amerika tetap memiliki pengaruh besar bagi Indonesia. Amerika masih penting dalam bidang teknologi, sistem keuangan global, pendidikan, dan keamanan kawasan Indo-Pasifik. Hubungan militer Indonesia dan Amerika juga tetap kuat melalui latihan bersama dan kerjasama pertahanan. Selain itu, pasar Amerika masih sangat penting bagi ekspor Indonesia. Banyak perusahaan Indonesia tetap membutuhkan akses ke sistem ekonomi global yang sebagian besar dipengaruhi Amerika dan Barat. Karena itulah Indonesia tidak bisa sepenuhnya berpaling ke China. Indonesia akhirnya mencoba menjaga keseimbangan. Di satu sisi menerima investasi dan perdagangan besar dari Cina, tetapi di sisi lain tetap memperkuat hubungan strategis dengan Amerika. Posisi Indonesia saat ini sering digambarkan seperti berdiri di dua kaki. Kaki pertama berpijak pada Cina melalui investasi, perdagangan, dan proyek-proyek ekonomi besar. Kaki kedua berpijak pada Amerika melalui kerjasama keamanan, teknologi, pendidikan, dan pengaruh global. Dari luar, posisi ini terlihat ideal karena Indonesia tampak netral dan mampu menjaga hubungan baik dengan dua kekuatan besar dunia. Namun di balik itu, Indonesia sebenarnya seperti sedang ditarik dari dua arah berbeda. Pemerintah mencoba menjaga keseimbangan demi kepentingan nasional, tetapi di tingkat masyarakat muncul kebingungan yang perlahan terasa. Secara ekonomi, Indonesia semakin dekat dengan Cina. Tetapi secara budaya, teknologi, hiburan, dan cara pandang modern, masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi Amerika dan Barat. Akibatnya muncul dualisme dalam kehidupan masyarakat. Cina hadir melalui investasi dan pembangunan industri, sementara Amerika tetap mendominasi media, internet, pendidikan, dan budaya populer. Sebagian rakyat melihat Cina sebagai peluang ekonomi, sementara sebagian lain khawatir terhadap ketergantungan yang terlalu besar.
Di sisi lain, Amerika dipandang sebagai simbol modernitas, tetapi juga sering dianggap terlalu banyak ikut campur dalam urusan dunia. Karena itu, berdiri di dua kaki bukan berarti Indonesia berada di posisi yang sepenuhnya nyaman. Posisi ini memang memberi ruang gerak dan keuntungan, tetapi juga membuat Indonesia terus berada di tengah tarik-menarik pengaruh dua kekuatan besar, dan kebingungan itu pada akhirnya paling terasa di tingkat rakyat.